pagi, halo Sobat Usaha. Perkenalkan, saya Alina dari channel Perintis. Kali ini saya sedang berada di salah satu perkebunan cabai milik petani sukses di daerah Petanahan. Ingin tahu kisahnya? Yuk cek this out. Halo Bapak, perkenalkan saya Alina dari channel Perintis. Kali ini kita akan mengajak Bapak berbincang-bincang mengenai perkebunan milik Bapak. Dengan Bapak siapa? Saya Pak Hamid Rasiman dari Kebumen, Pesisir Selatan, Mbak. Oh ya, Pak Rasiman ya, Ya. Pak, dari Kebumen. Bisa dijelaskan Bapak di sini di lahan Bapak ini Bapak menanam cabai apa, jenis apa? Saya ada dua varietas, Mbak, keriting sama rawit, Mbak. Oh ya, keriting dan rawit ya. Jadi ada dua yang. Kenapa sih Bapak memilih cabai untuk ditanam di lahan Bapak ini? Kenapa tidak tanaman yang lain seperti itu, Pak? Oh, iya. Kalau menurut saya, kalau cabai itu menurut saya jadi kebanggaan tersendiri, Mbak, karena cabai itu banyak tantangannya. Oh iya, Pak. Di samping itu juga hasilnya kalau pasaran lagi bagus itu hasilnya sangat lumayan, Mbak. Jadi Bapak memilih cabai ya, Pak, karena pasarnya juga bagus di sini, Iya, ya, Pak. betul. Nah, di sini perkebunan cabai Bapak itu apa yang menjadi unggulan dari tanaman cabai Bapak ini? Kalau yang menjadi unggulan, jadi setiap varietas, setiap bibit itu masing-masing punya keunggulan dan kekurangan tersendiri, Pak. Jadi kalau cabai saya ini, saya menggunakan pestisida baik kimia maupun organik, Mbak. Jadi dua ya, Pak? Iya, jadi semi, Mbak. Jadi untuk kualitas buahnya itu sangat disukai oleh para konsumen seperti itu, Mbak. Karena menggunakan dua ya, Pak? Iya, dari pestisida dari organik dan dari kimia. Karena kalau saya menggunakan cuma kimia tok, itu hasilnya kurang memuaskan, Mbak, kalau menurut saya. Jadi dibarengi dengan yang organik ya, Pak? Iya, Itu betul. juga bisa malah menimbulkan tanaman yang lebih Iya, bagus. di samping itu kalau organiknya itu saya bikin sendiri, Mbak. Jadi untuk menekan biaya produksi seperti itu, iya, Mbak. bisa Iya. menekan biaya produksi juga ya, Pak, Iya. kalau menggunakan yang organik. Jadi untuk organiknya saya bikin sendiri. Baik, untuk perawatan kesehatannya sendiri nih Pak, seperti apa? Kalau tadi kan pemeliharaannya menggunakan dua pupuk, organik dan kimia. Kalau perawatan kesehatannya sendiri ini seperti apa, Pak? Kayak misal kadang kan ada hama atau tanaman cabai yang rusak seperti itu. Gimana? Ya. Kalau untuk perawatan itu kita melihat apa yang ada di tanaman itu sendiri, Mbak. Misalnya kalau hama untuk misalnya kalau ulet, kita menggunakan pestisida yang sasarannya ke ulet. Misalnya kalau trip, itu juga sasarannya ke trip. Tidak sembarang pestisida digunakan, Mbak. Nanti misalnya hamanya ke ulet, kita pakai yang untuk trip, itu percuma, Mbak. Jadi membuang-buang pestisida. Jadi untuk yang saya selalu menggunakan yang tepat sasaran seperti itu. Nah, kalau untuk hama, kita lihat hamanya apa. Jadi kalau begitu kelihatan hama, kita aplikasikan untuk pestisida yang tepat untuk hama itu. Kemudian kalau untuk jamur itu tidak, serangannya tidak langsung bisa dilihat dengan kasat mata, seperti itu. Jadi, kalau jamur itu rutin, Mbak. Saya nyemprotnya itu maksimal 1 minggu sekali. Jadi rutin, karena jamur itu tidak bisa diamati, ya, Pak? tidak langsung dilihat dengan kasat mata seperti itu. Jadi cara perawatan kesehatannya itu harus benar-benar tepat sasaran. Kalau misal ulat juga kita menggunakan yang Pestisida yang khusus ulat, seperti itu. misalnya trip juga harus yang sesuai gitu Iya. ya, Pak, agar tepat sasaran. Nah, untuk panennya sendiri, Pak, ini panennya itu setiap
1 bulan sekali atau sekali panen langsung semua gitu? Ada musim-musim tertentu mungkin? Ya. Kalau untuk panen Mbak, kalau untuk cabai rawit itu kita umur maksimal 100 sampai 120 hari itu kita sudah petik. Nah, untuk pemetikan itu setiap 4 hari sekali Mbak. 4 hari sekali ada yang dipanen gitu ya? Jadi 4 hari sekali mesti kita metik Mbak. Kalau lebih dari itu terlalu merah jadi konsumen kurang suka. Di samping itu juga untuk daya angkut itu banyak yang rusak nanti Mbak. Seperti itu. Jadi panennya itu selalu ada yang dipanen gitu ya Pak? Iya. Kira-kira dalam 1 kali panen itu dalam sehari itu bisa berapa kilo satu? Ya, itu tergantung pemetikan yang keberapa Mbak. Kalau pemetikan pertama itu ya paling-paling 5 kilo sampai 7 kilo. Kemudian untuk pemetikan yang kedua nanti nambah lagi bisa 15 kilo, 20 kilo. Nah, kalau untuk yang puncak itu biasanya pemetikan yang ke-12 Mbak. Oh Oke, iya. pemetikan yang ke-12 itu bisa mencapai 3,5 kintal. 3,5 kintal untuk dalam 1 hari panen itu. Iya. Pak? Pada saat yang ke-12. Iya. Itu kalau yang cabai merah keriting Mbak. Oke. Kalau yang cabai rawit itu kisaran 1,6 ya kintal. Tapi sama juga Pak hitungnya 4 hari. Iya, 4 hari sekali. Kalau untuk kebun Bapak sendiri ini, perkebunan cabai ini dari depan sampai belakang ini kira-kira luasnya berapa hektar ya Pak? Ini kalau yang cabai rawit itu luasan 1.400 meter. Kemudian yang keriting juga demikian Mbak, 1.400 meter. Jadi untuk lahan 2.800 saya bagi 2 Mbak. Jadi prinsip saya begini Mbak. Jadi mahal ataupun murah saya selalu nanam cabai seperti itu. Jadi untuk pemutaran ekonomi saya Mbak, koperasi kondangan seperti itu. Iya. Dan ini harganya terpaut jauh enggak Pak, kayak keriting sama rawit itu? Nah itu hukum pasar Mbak. Di pasar. Itu hukum pasar. Jadi kadang murah yang rawit, kadang juga murah yang keriting. Nah kalau saat sekarang ini lagi mahal yang keriting Mbak. Jadi kalau yang keriting untuk saat sekarang ini sampai 30.000. Nah kalau yang rawit ini murah Mbak. Ini kisaran 10 sampai 11.000. Terus untuk pemasarannya sendiri ini Bapak panen terus langsung dijual di pasar atau ada ininya sendiri, ada kayak pengepulnya gitu Pak? Atau... Ya Mbak. Kalau untuk panen itu saya sudah mempunyai tengkulak tersendiri Mbak. Jadi begitu saya petik langsung nanti tengkulaknya ngambil ke rumah. Jadi kalau untuk dipasarkan sendiri, diajarkan sendiri di pasar, waktunya yang nggak ada Mbak. Gitu. Jadi langsung didistribusi oleh itu. Iya. Jadi ada pedagang sendiri yang mengambil ke rumah. Lagian kalau saya jual ke pasar sendiri, di samping waktunya nggak ada, juga ya bagi-bagi rezeki lah Mbak. Oke, seperti itu. Nah ini Pak, untuk lahan seluas ini Bapak ada berapa pegawai atau Bapak sendiri ya? Oh, saya malah pakai karyawan Mbak. Oke. Saya jadi terus terang Mbak, saya seorang petani tapi tidak bisa nyangkul Mbak, orang bisa macul. Oke. Jadi saya selalu menggunakan karyawan. Kalau untuk pembuatan bedeng, terus kemudian masang ajir, kemudian masang talinya, itu saya menggunakan tenaga bapak-bapak Mbak. Jadi yang tenaga rutin saya setiap harinya untuk yang bapak-bapak itu 2 orang Mbak. 2 orang itu rutin Mbak. Karena kan lahan saya tidak cuma di sini kok, jadi terus muter. Habis ngarep di sini, kemudian di lahan yang sebelah dan sebelah seperti itu Mbak. Terus kalau untuk metik saya spesial ngambilnya yang ibu-ibu Mbak. Oh iya, ibu-ibu yang Klaten itu ya. Yang Klaten. Yang Klaten kalau bapak-bapaknya suruh metikin cabai
kurang telaten, lagian seleder mbak, lagi metik sambil ngerokok seperti itu kan jadi hasilnya kurang maksimal seperti itu. Ya. Terus untuk biaya ininya sendiri, perawatan tiap batangnya itu Pak, tiap pohonnya itu berapa gitu? Ya, kalau untuk tiap pohonnya itu dari bibit, terus kemudian pestisida, kemudian acid dan lain sebagainya, itu per batangnya kalau dihitung-hitung 5.000 mbak untuk per batang. Okay. Tapi bisa menghasilkan untung yang ini Pak, berapa gitu untungnya? Ya tergantung pasar mbak, tergantung pasar. Kalau untuk satu batang itu bisa menghasilkan 6 sampai 8 on. Oh Ya, 6 sampai 8 on. Nah, kalau misalnya harga di bawah 10.000 itu jelas rugi mbak. Ya nggak rugi tapi cuma tidak ada untung mbak. ya. Nah, kalau 1 kilonya nanti lebih dari 10.000 itu hasilnya lumayan mbak. Apalagi kalau seperti kemarin saya panen itu 1 kilonya 75.000 mbak. Oke. Sampai harga 70 ya. Oke, jadi kalau dihitung-hitung yang namanya cabai kan tidak, harganya tidak stabil, walaupun dalam satu lahan itu kadang naik turun mbak. Jadi kadang 10.000, kadang 15.000, kadang juga nyampe 75.000 seperti itu. Tergantung pasar. Harga di pasar saat ini itu. Iya. Tergantung itu ya Pak. Terus kalau untuk pohonnya sendiri ini ada usia yang sudah tidak produktif lagi terus diganti itu seperti itu. Harus tanam ulang lagi itu berapa tahun kira-kira? Itu tergantung perawatan mbak. Oh, Tergantung perawatan. Ini yang cabai keriting ini sudah umur 7 bulan mbak. Alhamdulillah masih bisa dipetik mbak. Oke, walaupun paling-paling dapat 30 kilo mbak. Oke, tergantung perawatan lah mbak untuk usia tanaman itu sendiri. Untuk tips dan triknya buat para petani itu apa sih Pak, sehingga bisa menjadi petani yang sukses seperti Bapak itu? Mungkin ada tips dari Bapak? Yang penting telaten mbak. Telaten. Yang penting telaten. Kemudian kita harus bisa mencermati hama dan penyakit di tanaman itu sendiri mbak. Jadi kalau misalnya kita nanam kok cuma dibiarkan tanpa perawatan, kemudian walaupun kita menggunakan pestisida tidak tepat sasaran, itu juga hasilnya kurang maksimal mbak. Jadi pesan saya ya kalau jenengan kepengen nanam ya kira-kira bisa ke sawah juga mbak jenengan mbak. Ya. Yang utama telaten ya Pak. Ya, yang telaten. Ya, kemudian juga kita harus jeli-jeli bisa mengamati apa penyakit ya, apa kebutuhan dari tanaman itu sendiri, seperti itu mbak. Terima kasih ya Pak sudah berbagi ilmu bersama Sobat Merintis. Saya mohon pamit, terima kasih waktunya Bapak. Sama-sama ya mbak. Terus mudah-mudahan nanti setelah bertemu dengan saya, panjenengan itu mau untuk bertani, walaupun cantiknya nggak apa-apa ke sawah mbak. Ini juga motivasi untuk para Sobat Perintis di rumah sekalian yang menonton. Karena kalau kita gigih ya Pak, terus telaten, mau bekerja keras pasti sukses ya Pak. Amin ya. Pokoknya jangan malu jadi anak muda kok jadi petani mbak. Masalahnya seperti yang saya alami sendiri mbak, itu hasil pertanian itu juga sangat menjanjikan sekali mbak. Yang penting pesan saya tadi telaten dan teliti, seperti itu mbak. Sekian wawancara kita bersama Pak Siman, petani cabai yang sukses dari Petanahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel Perintis.